Shalom Gilga, selamat siang. Kita bersyukur buat kasih setia Tuhan. Hari ini kita ada sampai hari ini. Buat penyertaan Tuhan dari awal 1 Januari sampai hari ini 31 Desember. Tuhan menyertai kita. Yang bersemangat katakan amin. Mari kita bangkit berdiri, tepuk tangan bagi Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat penyertaan-Mu Tuhan. Dari awal tahun sampai hari ini yang penghujung tahun kami berada Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Kami sehat, kami kuat, keluarga kami Tuhan ada Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau datang kepadamu Tuhan dengan hati kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji-Mu. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Semangat kita tepuk tangan sama-sama. Mari kita angkat suara kita. Sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya yang kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorak karena kasih-Nya tak datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Dengan pujian ini angkat suaramu sama-sama. Suaramu puji Dia, puji dan serukan nama Yesus. Tanggapkan beban, katakan di sampingmu, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kaki, oh yeah. Menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Semua sekarang nyanyikan kebesarannya yang kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorak karena kasih-Nya tak datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya yang kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorak karena kasih-Nya tak datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita Tuhan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelap. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya.
Rahmat yang kakiku sama-sama melompat bagimu. Sebab rahmat lagi baru setiap hari. yang di belakang. Tanganku kuangkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Mari kita lompat sama-sama. Kakiku melompat bagimu. Sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita yang luar biasa. Oke, kita mau family time dulu 1 menit ini untuk kita bisa mingle, kita bisa kenalan sama yang lain, satu dengan yang lain. Katakan selamat menyongsong tahun baru. Oke, bisa keluar dari tempat duduknya, bisa kenalan. Kita mau menularkan nilai family kita kepada yang lain supaya kita nggak canggung satu dengan yang lain karena kita keluarga di dalam Tuhan. Ayo keluar dari tempat duduknya, masih ada waktu 40 detik lagi. Bapak Ibu bisa kenalan, bisa katakan bahwa selamat tahun baru, menyongsong tahun baru. Siapa tahu ya, kita bisa ketemu di luar, kita bisa saling sapa. Ya, siapa tahu mungkin ada yang open house, ya, atau bisa diundang. Oke. Ya mungkin yang di belakang juga bisa isi di bangku-bangku yang kosong di depan, supaya kita bisa semakin luar biasa dalam ibadah kita. Dan silakan duduk Bapak Ibu semuanya, tepuk tangan sekali lagi, udah bisa mingle sama-sama, udah bisa family time. Dan kita akan ulang-ulang terus bahwa ini adalah nilai yang kita bangun, bahwa kita semuanya keluarga di dalam Tuhan, amin. Dan pokoknya yang pertama, sebelum itu kami menyambut bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir, beribadah bersama kita. Mungkin ada yang dari keluar kota, datang ke Manado, kami ucapkan selamat datang. Bapak Ibu bukan orang asing, tapi kita semuanya keluarga dalam Tuhan. Bagi yang rindu untuk bisa dilayani, silakan bisa ketemu para pelan-pelan yang ada, untuk bisa tanya-tanya gereja kita, nilai, family, apa yang kita bangun, value yang kita bangun di gereja ini, nanti bisa ketemu para pelan yang ada. Dan pokoknya yang pertama adalah kami terus mengajak Bapak Ibu untuk ibadah hari Minggu di tanggal 7 Januari. Ibadah ini adalah kita nggak adakan ibadah tahun baru besok, tapi kita gabung di ibadah raya minggu depan, kita buat di tanggal 7 Januari yang akan disertai perjamuan kudus di kebaktian 1 jam 9 pagi dan kebaktian 2 jam 11 siang. Jadi perlu dicatat bahwa besok kita nggak ada ibadah tahun baru kita buat sekaligus di minggu pertama di bulan Januari, yaitu tanggal 7 Januari 2024 di kebaktian 1 jam 9 dan kebaktian 2 jam 11. Dan ini ibadah disertai perjamuan kudus. Bagi Bapak Ibu yang nggak bisa hadir secara onsite, Bapak Ibu bisa menyaksikannya di online yang akan tayang di setiap hari Minggu jam 5 sore di YouTube GBI Gal Manado. Dan juga ibadah anak yang kita adakan setiap hari Minggu di lantai 2 di jam yang sama, jam 9 dan juga jam 11. Silakan Bapak Ibu yang punya putra putri bisa langsung diajak ke lantai 2 untuk bisa mengikuti Sunday School di sana. Dan seluruh kegiatan gereja, program gereja, bahkan family cell, kita akan adakan kembali di minggu kedua di bulan Januari, yaitu tanggal 9, segala aktivitas, segala program,
family cell, doa, Jumat, semuanya akan berjalan seperti biasa. Kita mulai di tanggal 9 Januari 2024. Untuk persembahan dan perpuluhan, bagi Bapak Ibu yang mau membalikan perpuluhan dan juga memberikan persembahan, bisa ambil amplop yang di sebelah kanan Bapak Ibu, dan bisa menaruhnya di kotak-kotak yang ada, ataupun bisa memberikannya secara cashless melalui transfer ke rekening yang tertera di layar, dan buktinya bisa kirim di WA di nomor yang tertera di layar juga. Dan kita menyaksikan video slideshow berikut ini adalah sepanjang perjalanan kegiatan gereja kita sepanjang tahun 2023. Demikian videonya. Tepuk tangan buat kita semuanya. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang selama ini mendukung setiap kegiatan event kita di gereja di tempat ini selama tahun 2023. Kami mengucapkan terima kasih banyak dan tidak jemu-jemunya Bapak Ibu untuk tetap terus mendukung di setiap pelayanan kita tahun depan. Tepuk tangan buat Bapak Ibu semuanya. Dan kami gembala, staff dan juga founding father, gembala senior, bahkan pemimpin cabang tempat ini, koordinator umum Pastor Stephen, bahkan kami semua staf pembalaan yang ada, kami juga mengucapkan selamat menyongsong tahun baru tahun 2024. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan. Sepanjang tahun Kau sertai kami. Terima kasih buat kasih. Musim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala,
tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Terima kasih. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari kita naikkan pujian ini sama-sama. Dengan iman kita percaya, katakan. Semusim berlalu, namun Kau selalu. Terima kasih. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Terima kasih Tuhan, sungguh kami bersyukur buat kasih setia-Mu, buat kuasa-Mu yang selalu ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat tangan sama-sama, kita bersyukur. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, kami boleh ada sampai hari ini semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Dari 1 Januari sampai 31 Desember hari ini Tuhan, Engkau tetap menyertai kami, Engkau menjaga kami, keluarga kami, gereja kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Mari naikkan syukur-Mu buat kebaikannya Tuhan dalam hidup-Mu, dalam keluarga-Mu. Oh, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur.
bersyukur Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu Tuhan. Kau sangat kami banggakan. Haleluya. Terima kasih. Mari naikkan syukurmu buat kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis-habis dalam hidupmu. Semua apa yang terbaik yang Tuhan sudah berikan. Mari naikkan syukur. Buat nafas kehidupan yang Kau beri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Lebih luas dari samudra. Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Mari kita angkat tangan sama-sama. Lebih luas dari samudra kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh Kau lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh Ku lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh Ku bersyukur. Terima kasih. Kami sungguh bersyukur Tuhan di siang hari ini. Oleh perkenanan-Mu Tuhan, kami ada di penghujung tahun 2023 ini Tuhan. Kami bangga memiliki Engkau Tuhan. Ada begitu banyak hal yang Tuhan telah lakukan atas hidup kami. Di tengah-tengah kesulitan yang kami hadapi, di tengah-tengah begitu banyak persoalan yang kami hadapi di sepanjang tahun 2023 ini Tuhan. Tapi kalau kami ada sampai di titik ini, di saat ini hanya kemurahan Tuhan. Patut kami mensyukuri semuanya ini Tuhan. Kami bangga memiliki Engkau Tuhan. Kami terus rindu Tuhan, kehidupan kami diperlengkapi dengan kebenaran Tuhan. Karena kami rindu Tuhan, perjalanan hidup kami ini dituntun, disertai oleh Engkau Tuhan. Ketika sebentar lagi kami akan meninggalkan tahun 2023 ini Tuhan, kami akan memasuki tahun yang baru. Kami percaya ada penyertaan Tuhan yang sempurna atas hidup kami. Engkau tidak pernah meninggalkan setiap kami yang berseru dan berharap kepada Tuhan. Dan bentuk kami untuk berseru dan berharap kepada Tuhan. Kami selalu butuh Engkau Tuhan. Kami selalu haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Aku berdoa, bimbing dan tuntun kami Tuhan. Sehingga perjalanan kami akan berhasil dan beruntung di dalam perjalanan hidup ketika kami melewati tahun 2024 nanti. Ini permintaan doa kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, yang percaya sama-sama katakan amin, amin. Silakan duduk. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Boleh lihat luar biasanya. Salah satu nilai yang dibangun di gereja kita itu adalah antusias.
Betul, antusias ya. Saya mau lihat orang-orang antusias. Mari kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Beri tepuk tangan yang lebih meriah. 2 kali lebih meriah. Sekali lagi dalam menyambut kebenaran firman Tuhan ini, bolehkah sekali lagi ini, sekuat tenaga Bapak Ibu, ini tidak akan apa-apa ini. Beri kemuliaan untuk Tuhan, beri tepuk tangan untuk Tuhan, antusias. Jangan antusias makan, antusias beribadah, tidak ada. Ya, hari ini kita akan sambut kebenaran firman Tuhan dengan penuh antusias. Biar Tuhan yang ada di dalam hidup kita, Tuhan kita tinggal di dalam Tuhan, Tuhan yang akan memegang yang menuntun kita. Orang-orang yang antusias pasti dipimpin oleh Tuhan, dituntun oleh Tuhan. Amin. Yang percaya sama-sama katakan amin. Ya. Di hari ini tanggal 31 Desember ya, penghujung tahun, saya rindu Bapak Ibu ya, hari ini kita coba luangkan waktu sejenak. Kembali saya mau ajak semua dan saya juga secara pribadi, dan ini sebelum khotbah ini saya sudah melakukannya lebih dahulu. Beberapa bulan yang lalu juga saya sudah mereview, mulai mengintrospeksi diri. Hal-hal apa yang saya sudah lakukan, hal-hal apa yang saya sudah capai, apa yang membuat saya gagal, apa yang membuat saya stagnan. Saya belajar, saya terus belajar. Dan hari ini saya mau mengulangi kembali untuk Bapak Ibu. Coba renungkan kembali. Sepanjang tahun ini yang berjalan dari awal tahun sampai hari ini tanggal 31. Mulai renungkan kembali hal-hal apa yang kita alami dalam hidup kita. Biasanya di akhir awal tahun dengan antusias ya. Berkata tahun ini saya mau berhasil, tahun ini saya mau sukses. Coba renungkan, apakah selama apa yang Bapak Ibu impikan itu di tahun 2023 mencapai goalnya atau tidak? Direnungkan lagi. Atau malah semakin turun. Atau mungkin Bapak Ibu sedang mengalami ada begitu banyak kesulitan, ada begitu banyak pergumulan. Tidak beres-beres, mau usaha ini gagal, mau buat ini tidak berhasil. Coba renungkan kembali. Tapi saat ini kalau Bapak Ibu merasakan hal yang saya sampaikan tadi, saya mau beritahu bagi Bapak Ibu, jangan pernah menyerah. Bangkit kembali, kalau engkau gagal bangkit, Tuhan pasti menolong. Jangan menyerah, ada Tuhan yang akan menolong kita. Ada Tuhan yang akan menyertai kita. Katakan bangkit. Kok diam ya kaku ya? Takut. Harus optimis. Bangkit. Dan saya pasti menang di tahun 2024. Amin. Ini ciri-ciri orang yang mau lihat dulu. Oke. Tema khotbah saya hari ini adalah berhasil dan beruntung. Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukan cuma berhasil, tetapi kita akan mengalami namanya keberuntungan di dalam hidup kita. Kalau boleh saya tahu bagi Bapak Ibu, siapa sih yang tidak mau beruntung? Ingin hidupnya berhasil beruntung? Semua mau ya? Saya mau. Bahkan Tuhan sudah merancangkan buat kita sebenarnya. Ini harus kita tahu. Orang semua ini adalah orang-orang yang dirancangkan oleh Tuhan, diciptakan oleh Tuhan untuk berhasil, bukan untuk gagal. Berhasil bukan untuk gagal. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Ini Tuhan yang bilang, Tuhan sendiri yang katakan, Tuhan tahu apa yang telah Dia rancangkan atas hidup kita. Demikian firman Tuhan, yaitu merancangkan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Hari depan. Dari saat ini, dari awal tahun sampai selesai, Tuhan mau kita berhasil. Tuhan sudah rancangkan kita
berhasil. Jadi di sini bukan ada orang-orang yang kita ini bukan orang-orang yang gagal, bukan produk yang gagal. Kita diciptakan Tuhan serupa segambar dengan Dia. Kita diciptakan Tuhan punya kualitas yang tinggi, bukan asal-asalan. Punya potensi yang Tuhan taruh untuk mampu bisa melakukan segala sesuatu. Karena Tuhan yang memberikan potensi itu buat kita. Amin. Pergunakanlah potensi itu dengan baik. Caranya bagaimana sebenarnya kita menggunakan potensi yang baik. Sebelum saya menyampaikan lebih jauh tentang firman Tuhan ini. Bolehkah saya ingin bertanya apa sih yang dimaksud dengan berhasil? Ada boleh satu orang saya minta untuk membantu saya dari sisi sebelah kiri saya. Bro Hendrik. Boleh teman-teman kasih mic SM. Kita ingin dengar bersama apa sih definisi, apa sih yang pendapat tentang Bro Hendrik tentang yang namanya berhasil dan beruntung. Silakan Bro. Berhasil dan beruntung ya, definisi. Berhasil gitu. Berhasil dulu. Kalau bilang berhasil sih sesuatu yang kita jalani, proses yang kita alami, dan itu membuahkan hasil. Wow. Itu sih dari saya. Oke, mantap. Luar biasa. Kasih tepuk tangan dulu biar tetap semangat ya. Yang di bagian tengah ini di belakang jalur Pastor Stephen. Saya boleh lihat pinjam Bro Tian. Christian. Kalau berhasil dan beruntung berarti ada pencapaian yang sesuai dengan harapan. Wah, lebih keren lagi ya. Kasih tepuk tangan dong. Ya, kasih tepuk tangan. Yang sebelah sini boleh mewakili, ya boleh saya minta. Ya tadi anak-anak muda, sekarang Pak Thomas. Ya, boleh Pak Thomas, apa sih yang Pak Thomas tahu tentang atau definisi tentang berhasil? Kalau berhasil dan beruntung, kalau kita benar-benar ikut Tuhan dan apa yang kita mau berhasil dan beruntung itu pasti tercapai. Wah, ini dia luar biasa. Wah, ini wakil dari yang senior, tadi yang agak muda-muda. Oke, saya rasa cukup. Tapi dari semua pendapat ini tidak ada yang salah. Betul, sangat betul sekali. Sangat betul. Tapi saya mau coba sampaikan juga apa sih definisi berhasil yang saya renungkan, yang saya pelajari melalui kebenaran firman Tuhan. Dan melalui yang saya dengar di khotbah-khotbah hamba-hamba Tuhan. Yang dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Melalui ada artikel-artikel rohani yang saya baca. Dan saya temukan ini. Berhasil itu adalah sesuai yang diraih. Melalui ketekunan dan kerja keras dengan penuh perjuangan. Jadi ada anak-anak muda menyampaikan ini sangat-sangat betul sekali. Ya. Jadi berhasil itu adalah ketekunan dan kerja keras dengan penuh perjuangan. Nah, sebagai orang percaya dari definisi ini, mestinya orang ini harus rajin, harus tekun. Ya, harus tekun. Kalau ingin berhasil, mencapai apa yang diinginkan, kita harus kerja keras. Tidak akan terjadi berhasil, tidak akan kita mengecap keberhasilan kalau orang cuma diam, tidak melakukan sesuatu. Kita harus bergerak melakukan sesuatu sampai kita menemukan yang namanya keberhasilan yang kita inginkan. Terus untuk beruntung apa sih keberuntungan? Tadi kan berhasil dan beruntung. Nah, beruntung yang saya pelajari adalah sebuah pencapaian yang diraih karena perkenanan dan campur tangan Tuhan.
sebuah yang dicapai nilai karena perkenanan dan campur tangan. Pak Thomas mengatakan tadi berhasil itu karena kita mengandalkan Tuhan. Betul ya, bawa dalam Tuhan. Itu sangat betul. Nah, keberhasilan, keberuntungan itu yang dari Tuhan, namanya yang dari Tuhan pemerintah itu selalu ada damai sejahtera, ada sukacita. Jadi keberuntungan itu kita ada damai, ada sukacita yang daripada Tuhan. Apa yang kita raih, apa yang kita miliki disertai dengan ada rasa damai dan sukacita. Itu berhasil dan beruntung. Karena banyak orang yang berhasil, dia tidak ada damai, dia tidak ada sukacita, tidak ada damai sejahtera. Banyak orang berhasil tetapi keluarganya tidak bisa menikmati kebahagiaan. Kenapa hal ini bisa terjadi? Jadi kalau kita ingin berhasil, kita mau ingin sukses dan berhasil beruntung, kita harus libatkan Tuhan di dalam setiap apa yang kita usahakan, apa yang kita kerjakan. Memasuki tahun 2024, saya rindu kita semua, tadi kita merenungkan dan sekarang kita masuk di 2024, saya rindu kita mempersiapkan diri dengan baik. Kita mulai merencanakan sesuatu dengan yang baik untuk memasuki tahun 2024 dengan melibatkan Tuhan di dalamnya. Supaya engkau akan melihat perjalanan hidupmu akan berhasil dan beruntung. Tuhan mau kita berhasil bukan cuma sekedar berhasil dalam finansial kita. Tapi Tuhan mau kita berhasil dari seluruh aspek hidup kita. Seluruh kehidupan kita. Keluarga kita. Keuangan kita bukan. Kerohanian kita. Karakter kita. Kesehatan kita. Itu semua Tuhan inginkan berhasil dan beruntung. Jangan cuman karena kita mau sibuk cari uang, bekerja keras cari uang, tapi kita mengabaikan yang namanya keluarga. Karena repot cari uang, kan yang penting yang penting uang. Semua bisa terjawab, anak-anak bisa sekolah. Yang penting ngoni sekolah tinggi, papa cari uang sibuk. Tapi dengan keluarga sudah ada lagi. Keluarga sudah diabaikan. Maka tidak heran banyak keluarga yang hancur. Karena orang-orang yang melupakan keluarganya sibuk mencari sukses. Dan pada akhirnya anak-anak terbengkalai. Jadi penting, dua hal ini tidak bisa dipisahkan. Kalau engkau ingin berhasil, libatkan Tuhan dalam Tuhan. Dalam pekerjaan, dalam apapun. Dan jangan abaikan keluarga. Minta maaf. Jangan abaikan hal-hal yang Tuhan ingin kita rohani juga. Banyak orang berhasil di dalam segala hal, tapi secara rohani dia enggak. Orang bilang dia top, orang dia bilang sukses. Untuk apa orang bilang sukses, tapi di mata Tuhan, Tuhan bilang enggak. Betul? Untuk apa kesuksesan kita? Sedangkan kesuksesan itu pemberian Tuhan. Tuhan mau kita sukses di dalam banyak hal. Rohani, keluarga. Apalagi di dalam karakter kita. Banyak orang berhasil mencapai segala sesuatu dengan menggunakan cara yang dengan begitu banyak cara. Demi mencapai kesuksesan. Partner bisnis disikut. Yang penting saya yang untung. Apalagi demi cepat kaya. Cari untung banyak, mau bilang ini rugi. Demi cepat dapat uang, korupsi. Itu karakter semuanya. Untuk apa kita memiliki semuanya tapi orang lain mencemooh kita? Berhasil dengan cara yang seperti ini. Berhasil karena pinter tipu sana, tipu sini. Untuk apa kita berhasil kalau orang lain menjauhi kita? Yeremia 17 ayat 5, 7 dan 8. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri
dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Itu yang saya katakan tadi. Mau berhasil dengan kekuatan sendiri, mau berhasil dengan cara sendiri walaupun dengan cara yang salah, merugikan orang lain. Tidak heran orang lain bisa mencemooh kita. Tetapi firman Tuhan bilang, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tempat batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Dan daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buahnya. Tidak berhenti, katakan tidak berhenti, ini berarti selalu dan selalu berhasil dan sukses karena Tuhan. Dan di dalam Tuhan kita mesti menikmati keberhasilan, kita bisa menikmati apa yang kita raih dengan keberuntungan, ada damai, ada sukacita, keluarga happy, orang senang, semua menyenangi kita, orang datang ke kita, orang mau belajar dengan kita. Kapan? Saat kita beruntung di dalam Tuhan. Dan nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan, orang bisa melihat Tuhan dalam hidup kita. Bukan melihat hantu dalam hidup kita. Dari pembacaan ini ada dua hal yang saya sudah katakan tadi ya. Dua hal. Pertama, kita harus berhasil. Pertama, berhasil tapi tidak ada perkenanan Tuhan karena mengandalkan kekuatan sendiri. Yang kedua, kita berhasil karena campur tangan Tuhan. Karena di dalam kita mengandalkan Tuhan. Nah, firman Tuhan ini kita sama-sama belajar bahwa berhasil dan beruntung itu adalah rancangan Tuhan yang saya katakan tadi. Rancangan Tuhan bagi kita semua orang percaya. Ayat tadi yang sudah baca, kita buka lagi sekali lagi biar itu menguatkan, mengingatkan kita, itu Yeremia 29. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saya sengaja mengulang ini biar ini mantap, masuk di dalam kehidupan kita, diingat selalu, menjadi pegangan buat kita untuk melangkah di dalam kehidupan kita di 2024. Sebab banyak orang hanya ingin mau berhasil dengan keuangan tetapi mengabaikan keluarga, saya sudah sampaikan. Lalu apa yang harus kita lakukan agar perjalanan hidup kita berhasil dan beruntung? Apa yang harus kita kerjakan? Yang pertama, jangan mengabaikan firman Tuhan. Firman Tuhan adalah pedoman dan penuntun hidup kita. Pegangan, petunjuk untuk melaksanakan sesuatu, mengerjakan sesuatu. Di dalam kita mengerjakan sesuatu, kita butuh namanya firman Tuhan. Supaya enggak salah. Saya kasih contoh. Nah, firman Tuhan ini adalah pedoman, manual book, petunjuk untuk kita bisa menjalani hidup kita dengan baik. Saya kasih contoh waktu kami memasang beli lemari baru yang knockdown, dan di dalamnya kan orang harus rakit sendiri. Nah, waktu mau susun lemari itu, di dalam ada buku tapi kami tidak pergunakan. Mau pakai dengan cara kami merasa sudah hebat, merasa sudah tahu. Iya, bisa jadi. Tetapi urutan-urutan kita susun salah. Urutan-urutannya salah. Bikin berdiri yang satu, dia jatuh. Kenapa begitu ya? Karena kita pakai cara kita sendiri, padahal ada petunjuk di situ. Yang mau pasang pertama yang ini berikut yang ini. Nah, supaya jadi bagus. Nah, firman Tuhan seperti itu, hal yang sama dengan kehidupan kita sehari-hari. Kita harus minta petunjuk Tuhan untuk membangun bisnis kita, mengolah apa yang Tuhan percayakan atas hidup kita. Belajar dari firman lengkap, di dalam firman itu ada semuanya. Ada semuanya. Tuhan kita Tuhan yang hebat. Dia selalu memperlengkapi kita untuk kita berhasil dan beruntung di dalam setiap kehidupan kita. Tinggal buka, baca firman Tuhan, ikuti apa kata Tuhan. Maka akan berhasil dan beruntung. Firman Tuhan akan memudahkan kita untuk bekerja.
Ada orang susah, sulit, mengalami kesulitan yang saya katakan tadi. Mau pakai pengertian sendiri. Mestinya cepat selesai, tapi jadi lambat. Karena berjalan dengan pengertian sendiri. Tidak mau taat, tidak mau mengikuti. Bangsa Israel waktu keluar dari tanah Mesir, sebenarnya bisa enggak 40 tahun? Bisa enggak? Enggak sampai mau. Boleh ya. Kalau ini firman Tuhan, Tuhan. Tapi karena ketidaktaatan mereka, mereka mau berjalan dengan pengertian sendiri, ya terputar-putar di situ selama 40 tahun. Jadi sebenarnya keberhasilan dan kesuksesan itu tergantung dari kita dan deal dengan Tuhan. Kita melakukannya, bagian kita kerjakan dan Tuhan akan membantu bagiannya Tuhan untuk membantu kita apa yang harus kita kerjakan. Makanya dibuat berhasil. Penting kita jangan meremehkan firman Tuhan. Kita harus dengar firman. Nah, firman Tuhan itu adalah rambu-rambu dalam kehidupan kita. Rambu-rambu lalu lintas, lihat ada lampu merah, ada jangan, forbidden, ada hati-hati, ada turunan, jalan licin, ada tanda-tanda rambu-rambu. Firman Tuhan itu sama. Ketika kita mengadakan perjalanan, ketika kita melanggar rambu-rambu lalu lintas itu, yang terima siapa? Bahayanya siapa? Saya. Tujuan dari rambu-rambu itu supaya orang terhindar dari bahaya. Kita tidak dapat mengalami kesulitan. Firman Tuhan juga sama. Tujuan Tuhan kasih firman supaya kita tidak dapat mengalami yang namanya kesulitan. Kalau bayangkan kalau Bapak Ibu melanggar lampu merah aja. Lampu merah terus kita terobos. Apa yang terjadi? Yang rugi siapa? Bukan cuma saya. Orang lain juga bisa rugi. Ketika kita melanggar firman Tuhan, yang rugi bukan cuma saya. Mungkin istri, anak, pasangan kita itu bisa kena dampaknya. Makanya penting jangan meremehkan firman Tuhan. Amsal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasannya. Ada upah, ada konsekuensinya. Melanggar ada konsekuensi, melakukan ada konsekuensi. Tapi bedanya orang melanggar kehidupannya pasti yang saya katakan sudah jelaskan di atas tadi. Tetapi kalau orang mengandalkan Tuhan, orang yang tidak mengandalkan Tuhan, ya pasti kita akan mengalami hal yang sulit. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, kita akan mengalami yang namanya keberuntungan. Ada damai, ada sukacita dalam kehidupan kita. Mungkin ya berhasil punya uang dan keadaan kondisi kita mungkin lagi sakit. Orang yang dalam kondisi seperti itu karena ada damai sejahtera, ada sukacita, ada keberuntungan Tuhan, kita akan sanggup melewati sekalipun sakit, sekalipun menderita. Iya, kadangkala Tuhan izinkan ada beberapa penderitaan untuk kita lewati supaya kita jadi kuat. Nah, kapan kita jadi kuat? Kalau kita menyerah, kalau kita pakai pengertian sendiri kita bisa lemah. Tetapi kalau kita dengan Tuhan, kita akan dapat kekuatan yang dari Tuhan. Kekuatan ilahi itu yang akan menuntun kita akan berkata, ya Tuhan terima kasih, puji Tuhan. Melalui sakit ini nama Tuhan dipermuliakan, melalui sakit ini orang lain bisa diberkati Tuhan. Dia sakit tetapi dia tetap antusias, tetap bersuka cita. Orang lain terjangkit. Kita lagi sakit, kita mau seperti dia. Rahasianya apa? Ada antusias, tetap mengandalkan Tuhan. Ada damai sejahtera yang membuat dia semangat. Oh ya, saya harus seperti itu juga. Yang setuju sama-sama katakan amin. Oh dia berat ya. Bantu saya untuk lebih antusias lagi. Dengar firman, antusias. Tepuk tangan untuk Tuhan. Dua Timotius 3:16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kalau kita dipimpin, dituntun oleh Tuhan, yang pertama, Tuhan akan mengajarkan kita dari yang tidak tahu menjadi tahu. Yang kedua, Tuhan mengingatkan kita, Padanang,
itu jalan salah, jangan ikut sini. Kalau ikut situ berbahaya. Oh enggak apa-apa Pak. Iya, saya Tuhan, saya ada di atas, saya tahu, saya melihat, saya maha tahu. Saya kasih tahu, jangan berbahaya. Pilihan, free will, mau dengar atau tidak. Kalau melanggar ya silakan. Ada konsekuensi. Tapi setidaknya Tuhan sudah ingatkan. Jangan tunggu terjadi masalah baru menyesal. Oh iya Tuhan ampuni. Mending apa Tuhan bicara langsung taat, ikuti, dengar, maka akan beruntung dengan cara Tuhan. Amin. Apalagi kita akan dituntun dalam kebenaran. Semakin banyak kebenaran kita tahu, semakin banyak kita Tuhan akan kasih hikmat untuk melakukan segala sesuatu. Tuhan akan kasih kreativitas yang tinggi untuk kita bekerja. Walaupun sulit, walaupun mengalami kesulitan, Tuhan kasih, kamu buat ini, bikin ini seperti ini. Itu akan beruntung. Yang setuju kan sama-sama katakan amin. Orang yang mengindahkan atau menyukai firman Tuhan, hidupnya akan berhasil dan beruntung. Mazmur 1 ayat 2-3. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Yang setuju sama-sama katakan amin. Tetap antusias. Mau ikut Tuhan? Kalau ikut Tuhan, dengar apa kata Tuhan. Jangan ikut Tuhan, melawang dengan Tuhan. Kuncinya di situ. Yang kedua, bertindak hati-hati. Arti dari kata hati-hati dalam Yosua pasal 1 ayat 8 ini seperti ini. Nah, hati-hati itu kita menjaga diri kita, memperhatikan dengan baik-baik keadaan kita, tentang kehidupan kita. Apakah kita sedang dalam baik-baik? Yang pertama, yang kedua, menjaga diri kita supaya kita terhindar dari masalah, terhindar dari bahaya. Caranya bagaimana? Yang saya katakan tadi di poin 1. Ikuti firman Tuhan. Paling mudah, paling gampang. Cuma itu kita ikuti. Paling mudah, itu hal dasar. Hal dasar harus kita ikuti. Bertanya dan minta nasihat. Ini dia, penting. Nasihat tentunya bertanya ke Tuhan. Tuhan, saya mau buka usaha ini, boleh enggak ya? Minta tanda ke Tuhan. Tuhan pasti kasih petunjuk. Saya katakan semakin banyak hikmat, semakin banyak pengertian, semakin banyak kebenaran yang kita tahu tentang Tuhan, sangat mudah kita untuk melangkah ketika kita, Tuhan saya mau buka ini. Oh iya, firman Tuhan bilang seperti ini. Engkau harus andalkan Tuhan supaya berhasil dan beruntung. Wah, kita harus ikut itu. Andalkan Tuhan seperti Pak Thomas bilang tadi definisi. Ya. Bertanya apa lagi? Anak-anak muda, ini anak-anak muda. Ya. Mungkin ada yang mulai bertanya atau anak-anak muda mulai melirik sesuatu. Boleh enggak saya mau pacaran dengan ini? Atau ada yang sedang dekat-dekat, ya ada yang mendekati, mau pingin bangun hubungan. Nah, dengar, lihat dulu, ya. Jangan gegabah karena pingin sudah mempunyai pacar, tambah umur mulai gegabah. Langsung jangan, minta petunjuk, doa. Datang ke Tuhan. Yang kedua, minta petunjuk kepada siapa? Pemimpin rohani kita. Atau kepada orang tua kita. Tanya, ada yang mau dekat, boleh enggak? Lihat. Ya, orang tua pasti kasih nasihat. Pemimpin pasti kasih nasihat. Kalau mau pilih pasangan harus takut Tuhan. Harus benar. Karena nanti yang mau jalani nanti ke depan kalian berdua. Kalau kalian enggak takut Tuhan, akan mengalami hal-hal yang, lihat aja contoh di sana. Mereka sembarangan, ya, minta maaf dalam arti tidak mencas orang seperti itu. Tapi kan pengalaman yang orang bisa lihat itu menjadi guru juga buat orang untuk orang lebih berhati-hati. Betul? Makanya tanya Tuhan, tanya pemimpin anak muda sebelum pacaran, tanya Tuhan, doa, tanya pemimpin, tanya orang tua, libatkan, minta nasihat, minta petunjuk. Maka engkau sedang berhati-hati. Maka engkau sedang menjaga hidupmu supaya tidak terjebak dalam bahaya.
Yang ketiga, dengan cepat. Jangan melupakan kebaikan Tuhan. Kalau engkau ingin berhasil dan beruntung, jangan melupakan kebaikan Tuhan. Sangat disayangkan banyak orang. Saya ambil contoh aja di dalam firman Tuhan. Bangsa Israel, kurang apa mereka? Keluar dari tanah Mesir, keluar dari tanah perbudakan, Tuhan menuntun langkah-langkah hidup mereka. Mereka lapar, Tuhan kasih makan. Semua Tuhan. Begitu banyak kebaikan yang Tuhan kerjakan atas hidup mereka. Cuman karena soal lapar, soal haus, cuman sepele itu mereka melupakan kebaikan Tuhan mereka. Waktu Tuhan menuntun mereka keluar dari tanah Mesir, menyeberangi laut. Dan mereka melihat, menyaksikan dengan mata kepala sendiri bangsa Mesir ya tertimbun di dalam air. Itu kan kebaikan Tuhan. Tapi sangat disayangkan orang-orang sekarang. So berhasil, sudah sukses, sudah memiliki segalanya. Mereka melupakan Tuhan. Mereka merasa nyaman, merasa aman. Sudah berhasil enggak apa-apa kok. Dulu belum berhasil, Tuhan tolong. Bukakan jalan buat berhasil. Datang ke Komsel 1 minggu 1 kali, dia mau 2-3 kali. Karena mengejar sesuatu. Setelah dapat, lupa Tuhan. Lupa kebaikan Tuhan. Di sini enggak ada. Ya, enggak ada ya di sini ya. Lupa kacang akan kulitnya. Ada peribahasa bilang lupa kacang akan kulit. Jangan, saya katakan jangan. Anda sedang bermusuhan dengan Tuhan. Anda sedang berlawanan dengan Tuhan. Kalau Anda melupakan kebaikan Tuhan. Cuma karena enggak terjawab masalah ini, terus yang di belakang apa yang Tuhan buat kita lupa. Mulai sombong, mulai merasa hebat, sudah menghargai orang lain lagi, sudah menghargai pemimpin. Jangankan Tuhan pemimpin, sudah dihargai. Hosea 13 ayat 6, ketika mereka makan rumput maka mereka kenyang. Setelah mereka kenyang, nih perhatikan. Setelah mereka kenyang, maka hati mereka meninggi. Sombong, jadi sombong. Itulah sebabnya mereka melupakan Tuhan. Hati-hati jangan sombong. Apa yang kita miliki, apa yang kita punya sekarang itu bukan hebatnya kita. Tapi itu karena Tuhan. Bukan kuat gagahnya kita. Dia sang pemilik kehidupan kita. Kalau Tuhan yang buka, tidak ada yang tutup. Kalau Tuhan tutup, tidak ada yang berani buka. Jangan Tuhan tunggu tutup. Kalau Tuhan tidak buka, lakukanlah terus apa yang menjadi maunya Tuhan atas hidup kita. Saat kita berpegang pada firman Tuhan dan tidak berpaling kepada Tuhan. Kata berpaling di sini melupakan Tuhan. Menyimpang ke kiri dan ke kanan. Doa tidak jawab, belum dijawab. Tuhan itu cukup lama Tuhan kita. Mulai cari alternatif. Cari di luar yang boleh secepat membantu. Jangan. Tetap dengan Tuhan. Tetap berpegang teguh dengan Tuhan. Kalau engkau menyimpang ke kanan dan ke kiri, perjalanan kita tidak akan berhasil. Kita belum tahu di kiri kanan itu bisa jebakan, bisa ancaman buat orang, membawa orang dalam malapetaka, rusak sekarang, masa depan rusak. Ikut Tuhan. Sesuai dengan kehendak Tuhan. Hakim-Hakim 10 ayat 13 saya tutup dengan ayat ini. Tetapi kamu telah meninggalkan aku dan beribadah kepada Allah lain. Sebab itu aku tidak akan menyelamatkan kamu. Jangan tinggalkan Tuhan cuma karena pacarmu yang ganteng, hebat. Jangan tinggalkan Tuhan cuma karena ingin berhasil dengan orang tawarkan ini ada bagus. Engkau sedang menyimpang dari Tuhan. Kalau kita menyimpang dari Tuhan, kita akan tersesat. Amin. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan yang sudah hamba-Mu sampaikan dan semua kami sudah mendengarkan. Firman ini juga buat hamba-Mu, buat kami semua. Aku berdoa Roh Kudus yang menyempurnakan semua isi hati Tuhan dalam apa yang kami sudah dengar ini, yang akan membawa kami untuk menata kehidupan kami ke depan di tahun 2024. Aku berdoa kami akan menjadi orang-orang yang berhasil,
orang-orang yang beruntung di dalam kehidupan kami sepanjang tahun 2024. Di dalam nama Yesus aku berdoa, amin. Amin. Kita tepuk tangan sama-sama, kita bangkit berdiri sama-sama. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, segala pujian bagimu. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagimu. Kaulah yang awal yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Beri kemuliaan untuk Tuhan yang paling meriah, Bapak Ibu Saudara. Tinggal menghitung beberapa waktu, beberapa jam, kita akan mengakhiri tahun 2023, Bapak Ibu Saudara. Dan firman Tuhan hari ini bukan kebetulan, menjadi perenungan buat saya dan saudara. Mungkin sepanjang 2023 kita menjadi orang-orang yang berhasil. Atau kita punya planning dan tentunya kita punya rencana untuk menjadi orang-orang yang berhasil. Tetapi pastikan Bapak Ibu Saudara, kita jangan hanya sekedar menjadi orang-orang yang berhasil, tetapi kita menjadi orang-orang yang beruntung. Semua orang bisa berhasil, orang ikut Tuhan, gak ikut Tuhan, percaya Tuhan juga. Mereka bisa berhasil karena mereka berusaha, mereka bekerja, melakukan yang terbaik, mereka tekun. Tetapi tidak menjamin seseorang bisa menikmati sukacita dan damai sejahtera dalam kehidupan mereka. Satu-satunya cara kita mendapatkan sukacita dan damai sejahtera, gak ada cara lain selain kita mempraktekkan firman Tuhan. Kita mengandalkan Tuhan, kita berhati-hati dalam kehidupan kita. Jangan meremehkan firman Tuhan. Karena itulah kunci untuk kita menikmati kehidupan yang berhasil dan beruntung. Membedakan kita dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Membedakan kita dengan orang-orang yang tidak percaya sama Tuhan adalah kita ada sukacita dan damai sejahtera. Dan biar lewat firman Tuhan yang kita terima ini menjadi bekal untuk saya dan saudara untuk memasuki tahun yang baru. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Perlengkapi kami terus dan biar firman Tuhan ini jatuh di tanah yang hati yang subur. Dia bertumbuh membuat kami semakin dewasa, mengerti untuk menjadi orang-orang yang berhasil dan beruntung. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Rudi Tumangken, berkati keluarganya, pelayanannya, pekerjaannya. Kami percaya pemakaian Tuhan akan lebih luar biasa lagi. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati keluarga-Mu, memberkati kesehatan-Mu, memberkati pekerjaan dan usahamu, memberkati pelayanan-Mu. Tuhan memberkati segala sesuatu yang dikerjakan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan percayalah di tahun 2024 Tuhan sudah menyediakan hal-hal yang luar biasa yang Bapak Ibu Saudara bisa terima. Ada berkat-berkat yang melimpah, ada hal-hal yang baru, ada pemulihan, ada kesembuhan, ada mujizat yang akan dinyatakan Tuhan. Dan biarlah cinta kasih dari Allah Bapa Tuhan kita yang selalu menyertai. Dengan perantaraan kuat kuasa Roh Kudus Dia akan selalu menghibur, menolong bahkan membela Bapak Ibu Saudara siang hari ini. Sampai Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semua. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, selamat menyongsong tahun baru. Tuhan Yesus memberkati.